안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님, 나 쳐다봐 하나님. Oke, selamat datang di segmen baru di channel ini yang akan aku kasih nama Tukang Dongeng. Dan seperti namanya, di segmen Tukang Dongeng ini tentunya aku akan bercerita, aku akan dongeng, aku akan bercerita story, kisah yang menurut POV-ku atau sudut pandangku itu menarik untuk dibahas dan ciamik untuk diulas. Dan mudah-mudahan segmen ini nanti bisa nemenin waktu makan kalian, waktu istirahat kalian, atau waktu rebahan kalian. Oke, jadi enjoy it. Beberapa minggu kemarin, Netflix ngerilis film dokumenter yang berjudul In the Name of God in Holy Betrayal. Buat kalian yang udah nonton pasti udah tahu bagaimana ceritanya, bagaimana isinya. Intinya, film ini mengisahkan tentang adanya sebuah sekte sesat, sekte agama sesat di Korea Selatan. Oke, jadi kenapa kok series ini benar-benar boom banget? Karena emang story yang ada di dalamnya atau kisah yang ada di dalamnya ini benar-benar kontroversial banget. Jadi si pemimpin sekte ini mempunyai misi yang benar-benar gila. Apa misinya? Memperkosa 10.000 wanita. Wow. Oke, jadi sekte ini itu benar-benar ada dan nyata di Korea Selatan, bahkan kabarnya itu masih berdiri dan masih ada hingga saat ini. Jadi seluruh cerita yang ada di series ini itu bukan cerita fiksi atau bukan cerita atau kisah-kisah atau kisah yang dibuat-buat. Jadi ini benar-benar asli. Jadi isi film ini nanti akan dipenuhi dengan suara-suara orang yang pernah bergabung langsung sama sekte ini, dan mereka akan bercerita bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka diajak, dan finally sampai endingnya mereka bisa speak up. Jadi yang belum nonton monggo tonton dulu karena jelas experience-nya nanti beda. Tapi kalau kalian mungkin nggak kuat atau nggak tegaan atau takut gimana-gimana, ya monggo aja kalian tonton video ini, udah cukup. Oke, apa dan siapa itu JMS? JMS sebenarnya adalah inisial nama dari Jung Myung Sok, di mana orang ini adalah pemimpin sekte sesat ini. Dia lahir 16 Maret 1945 dan tahun ini usianya 78 tahun. Tapi JMS itu juga adalah nama dari sekte tersebut. Tapi dia sendiri ngertiin kalau JMS itu bukan dari inisial namanya. Jadi sekte dia yang dia namain JMS itu, dia mengaku kalau bukan diambil dari namanya. Tapi itu adalah sebuah singkatan dari Jesus Morning Star. Oke, si JMS ini sebelum dia mendirikan sekte sesat ini dan melakukan seluruh tindakan-tindakan tidak senonohnya tersebut, dia itu sebenarnya adalah penganut agama Kristen biasa. Sebelum dia mendirikan sektenya sendiri, sebelumnya dia itu pernah ikut sekte sesat yang lain yang bernama Unification Church. Mungkin dari sinilah si JMS belajar bagaimana cara kerja sekte yang melenceng itu gimana. Bagaimana cara menipu orang, bagaimana cara memanipulasi orang, dan lain sebagainya. Dan barulah setelah keluar dari Unification Church, dia mendirikan sektenya sendiri. Mengaku nabi bahkan Tuhan.
Lalu bagaimana caranya si CMS ini bisa merekrut orang dan membuat orang percaya kalau dia itu nabi atau bahkan Tuhan? Jadi si CMS ini itu suka banget sama cocokologi. Ngerti nggak kalian apa itu cocokologi? Itu loh. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang orang awam itu sulit untuk mengartikannya atau nggak paham sama maksudnya, jadi nggak bisa dimengerti secara langsung, dia tuh seneng dan suka untuk mengubah-ubah makna asli dari si pesan tersebut. Jadi yang sebenarnya pesannya itu A, jadi yang sebenarnya artinya dan yang benar itu A, sama dia diplesetkan menjadi B, menjadi C, menjadi D, yang akhir-akhirnya itu mengarahkan ke hal-hal yang berbau seksual. Dan ya ujung-ujungnya bagaimana caranya dia bisa itulah. Padahal ya secara nalar itu udah sulit banget untuk dimengerti gitu loh. Ini orang si CMS ini itu cuman lulusan SD. Tapi bagaimana cara dia kok bisa-bisanya orang percaya ketika dia ngomong A, A ini artinya gini loh, ternyata kalau ada pesan B ini sebenarnya pesannya gini loh, dan ini dipercaya sama pengikut-pengikutnya. Lalu bagaimana dengan ramalan-ramalan CMS, dan bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk diperlihatkan di film dokumenter tersebut, dia menyembuhkan kalau nggak salah penyakit kanker. Mungkin si CMS ini mempunyai faktor luck yang tinggi atau faktor keberuntungan yang tinggi hingga dia ketika menebak apapun itu banyak yang benar gitu loh. Jadi mungkin dari 10 tebakan mungkin nggak benar semuanya, tapi lebih banyak yang benar daripada yang enggak. Dan mungkin inilah yang membuat orang-orang percaya sama dia. Ya ini di luar hal-hal yang berbau mistis. Jadi kemungkinannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan menyembuhkan kanker? Dikisahkan dia juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk kanker. Mungkin apa yang dilakukan oleh CMS ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang kemarin sempat viral. Jadi di dunia medis itu ada yang namanya placebo effect. Apa itu placebo effect? Jadi placebo effect ini adalah fenomena di mana obat-obatan palsu itu bisa menyembuhkan suatu penyakit pada pasien, walaupun obat tersebut sebenarnya tidak mengandung apapun. Dan kalau di dunia medis, placebo effect ini berbentuk pil, berbentuk kapsul, berbentuk suntikan, tapi tidak mengandung apapun. Mungkin aku akan bikin videonya tentang placebo effect sendiri di lain waktu. Sayangnya, efek kesembuhan dari placebo effect ini tidak bertahan lama. Jadi banyak sekali kasus di mana penyakitnya itu kembali lagi. Dan sekali lagi, sampai sekarang penyebabnya masih belum ditemukan. Sama seperti salah satu kasus yang ada di film dokumenter ini. Si CMS ini pernah menyembuhkan kanker, akan tetapi kanker itu secara ajaib hilang, tapi secara ajaib ada lagi. Jadi aku berspekulasi, aku berpendapat kalau bagaimana CMS bisa menyembuhkan para pasiennya sama dengan apa yang dilakukan dukun-dukun Indonesia. Yang penting orang itu percaya, sangat percaya, maka placebo effect bisa terjadi. Mungkin saja bisa terjadi. Jadi mungkin kalau yang belum nonton semua episode dari film ini mungkin berpikiran, kok mau ya si cewek-cewek ini dalam tanda kutip disetubuhi sama dia, padahal A, padahal kan B, padahal kan C. Jadi gini, si CMS ini itu pinter, orangnya pinter. Ya kalau nggak pinter nggak bisa nipu sih. Yaitu pertama mereka dirayu dengan dalih-dalih agama, nanti kamu akan gini loh, dijual cita-citanya dan lain semacamnya. Maka dari itu dia mau untuk hadir dan mau mengikuti apapun yang disuruh dengan CMS ini. Yang paling sering CMS itu nyuruh, yuk datang yuk, kamu datang ke sini karena si CMS mau ketemu langsung sama kamu gitu. Baru setelah ketemu, setelah masuk perangkap, si wanita tersebut atau si gadis tersebut akan diperkosa. Setelah diperkosa,
maka si gadis ini akan mempunyai dua pilihan, yaitu menjadi pengikut setianya karena memang sudah percaya, atau menjadi pengikutnya karena memang nggak punya jalan keluar atau jalan kembali. Karena memang sama GMS ini benar-benar diancam, siapapun yang udah bersetubuh dengan dia itu benar-benar diancam. Jadi nggak boleh ngomong sama siapapun, nggak boleh, benar-benar diancam sampai ke arah-arah yang pembunuhan atau keluarganya diapa-apain atau kayak gitu. Jadi mereka terpaksa untuk menjadi pengikut. Atau mereka bisa menjadi agen. Jadi agen ini nanti tugasnya ya itu tadi, nyari gadis-gadis baru untuk si GMS. Yang tentu nanti GMS akan memberikan upah ke para agen-agen ini. Misi GMS. Entah bagaimana si GMS ini itu mempunyai misi yang benar-benar di luar akal sehat manusia ya, bisa dibilang. Entah bagaimana dia itu bisa mempunyai cita-cita bisa memperkosa 10.000 wanita. Bayangin Mbak, 10.000 loh wanita. Entah bagaimana cara jalan pikir orang ini, tapi yang jelas kalau orang normal kayaknya nggak mungkin deh bisa ngelakuin hal-hal sejauh ini. Kalau kalian ingat, kalau nggak salah namanya Sai Baba dari India, yang bisa ngidupin orang mati, yang bisa merubah beras jadi apalah. Dia pun juga mengaku Tuhan. Yang dulu rame kalau si Sai Baba ini adalah Dajjal versi light, dan mungkin si JMS ini pun juga begitu. Karena ya memang faktanya dia mempunyai, seolah-olah memang mempunyai power untuk melakukan apa yang dia katakan itu memang bukan main-main. Jadi dia bilang ingin memperkosa 10.000 wanita, tapi dalam kenyataannya pun dia udah memperkosa ratusan wanita gitu loh. Jadi bukan hal yang mustahil untuknya kalau suatu saat dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Sebagai penutup, mudah-mudahan kalian paham apa yang aku omongin. Yang jelas ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, baik yang ada di Korea sana atau yang dimanapun kita tinggal. Kalau kisah seperti ini ternyata memang benar-benar ada loh gitu. Apapun agamanya, mau itu Islam atau mau itu Kristen, mau itu Hindu, mau itu apapun itu agamanya, semua agama pasti itu baik dan mengajarkan hal-hal yang baik. Nggak mungkin enggak. Jadi ada pun yang nggak baik atau melakukan hal-hal yang nggak baik dan mengajarkan sesuatu yang tidak baik, itu pasti oknum dan pasti nggak benar kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang cewek-cewek, yang wanita-wanita, yang perempuan-perempuan, mungkin kalau di kehidupan kalian mengalami atau teman kalian mengalami hal serupa atau kejanggalan serupa yang mengatasnamakan ilmu, yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan hal-hal baik tapi dipelencengkan sama mereka, cepet-cepetlah sadar kalau itu salah. Kalau kalian udah sadar, bilang ke orang-orang terdekat kalian, bilang ke orang-orang yang memang mempunyai power untuk mengatasi, untuk membantu masalah kalian. Seperti itu, harus cepet-cepet dilaporkan. Biar apa? Biar nggak kayak gini. Seperti itu. Oke, aku pikir cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.